Jangan lupakan aku. Di bandara, Lexa langsung keluar dari dalam mobil, berlari kencang masuk ke dalam, mengelilingi bandara. Anggap gitu ya. Bagaimana jika temannya itu sudah berangkat? Lexa masih mencari dengan langkah kecilnya itu. Apa aku harus minta tolong, Kakak? Gumam pelan Lexa, pandangannya terus dia edarkan, siapa tahu panda imutnya belum berangkat. Haduh, kenapa aku mendadak jadi bodoh sih? Gerutunya pelan, kemudian dia melihat gelangnya dan menghubungi sopir yang berada di luar untuk membawa iPad-nya, dan sebelumnya dia sudah mengatakan lokasinya pada sang supir. Tak berapa lama kemudian supir itu datang membawa iPad yang dia butuhkan. Nona kecil, panggil sang supir, kemudian menyerahkan iPad-nya. Makasih, Pak. Tanpa menunggu jawaban, Lexa duduk di salah satu kursi dan mulai mengoperasikan iPad-nya. Entah apa yang dia ketik, Pak supir yang masih belum kembali ke tempatnya menemani nona kecilnya itu sangat kagum, apalagi tangan mungil itu sampai tak terlihat, seperti mempunyai kecepatan super. Wajah Alexa yang tadi cemas berubah gembira karena panda imutnya belum berangkat. Sungguh dia bernapas lega karena masih bisa memberikan hadiah sekaligus mengucapkan kata perpisahan. Meski sedih tidak apa, dia sudah sangat senang. Panda imut mau menjadi temannya itu sudah cukup. Di luar bandara, Resta bersama kedua orang tuanya turun dari dalam mobil. Resta tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Rasanya tidak rela, namun juga dia tidak bisa menolak keinginan orang tuanya. Sayang, ayo sebentar lagi pesawat kita akan berangkat. Iya, Mom. Meski dengan lesu, Resta mengikuti kedua orang tuanya. Keduanya saling melirik meski sebenarnya tidak tega, apalagi Resta terlihat sangat sedih. Sayang, Resta akan ikut keputusan Mommy. Baiklah, kedua orang tua Resta saling bergandengan tangan dengan tangan Resta. San, tenanglah, suatu saat kamu bisa kembali ke sini lagi. Dan juga Lexa akan tetap jadi temanmu. Apalagi di zaman sekarang sudah sangat canggih, jadi kamu tidak perlu khawatir untuk bertukar kabar dengannya. Hanya dehaman jawaban yang diberikan Resta, seakan mulutnya malas untuk mengeluarkan suara. Mereka melanjutkan langkah mereka hingga sampai di mana sayup-sayup terdengar suara memanggil Resta dengan julukan yang sering dia dengar dari mulut Lexa. Panda imut. Mungkin hanya pendengaranku saja yang keliru, mana mungkin Lexa akan datang mengantarku. Apalagi tadi aku belum berpamitan dengan benar padanya. Batin Resta tetap melanjutkan langkahnya. Rasa bersalah semakin Resta rasakan, apalagi suara itu semakin dekat berada di belakangnya. Panda imut. Teriak Lexa lantang, kali ini suaranya naik beberapa oktav hingga menjadi sorotan semua orang. Andai tidak jadi pergi, sudah ku bejak-bejak kau panda imut. Beraninya kau membuat aku yang cantik ini malu-maluin, gumamnya pelan. Resta diam kemudian menoleh saking terkejutnya, apalagi suara itu benar-benar membuat telinganya berdengung. Kedua orang tua Resta pun tak kalah terkejutnya. Panda imut, beraninya kau membuatku malu dan tidak mendengar panggilanku. Mau ku pecat jadi temanku ya? Dasar teman tidak ada akhlak, bahkan suaraku hampir habis hanya untuk memanggilmu. Omel Lexa panjang lebar, dia belum sadar jika sedari tadi dia sendiri yang membuatnya menjadi sorotan. Maaf, cicit Lexa meski awalnya sedikit kaget, namun Resta tetap menampilkan wajah seperti biasanya. Aku tidak akan memaafkanmu, kecuali... Apa? Kecuali kamu akan selalu memberi kabar padaku setiap hari. Itu hukumanmu selama berada di sana. Dan ingat jangan sampai lupa pada temanmu yang cantik ini. Kedua orang tua Resta hanya tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Baik, meski tidak sepenuhnya mengerti, Resta tetap saja mengiyakannya. Janji pada imut. Lexa menyodorkan jari kelingkingnya di depan Resta. Janji, jawab Resta yang menautkan jari kelingkingnya ke jari Lexa. Ini untukmu. Lexa memberikan hadiah itu pada Resta. Kemudian keduanya berpelukan. Jangan lupakan aku panda imut. Aku akan marah padamu jika itu benar terjadi.
Kata Dedi, semua serba canggih, sekarang jadi kamu tidak usah khawatir. Aku janji tidak akan pernah melupakanmu. Leksa tersenyum sangat manis setelah melepas pelukannya. Bahkan Leksa sampai terbengong-bengong untuk kedua kalinya. Dia mendengar suara panda imut yang tidak seperti biasanya. Setelah Resta naik ke pesawat, Leksa pulang dengan lesu. Tidak seperti waktu berangkat, bahkan Pak supir yang sedari tadi melihat di kaca spion depan pun juga bingung. Dengan keterdiaman, suasana mobil pun terasa suram. Bahkan setelah sampai di halaman mansion, Leksa tak berbicara atau bahkan mengucapkan terima kasih pada Pak supir seperti biasa. Keluar dari dalam mobil, dia langsung masuk tanpa mengucapkan salam. Ata, singkat Leksa. Ata, napa Atit? Tanya Al. Tidak, kakak mau ke kamar dulu. Adik mainnya sendiri dulu ya. Tanpa menunggu jawaban, Leksa terus melangkahkan kakinya ke kamar. Mengacuhkan Alex yang baru saja menyapanya hingga membuat Alexo maupun pria geleng-geleng kepala. Mereka sudah memperhatikan Leksa sejak masuk tanpa bicara. Hani, ada apa dengan Leksa? Lihatlah raut wajahnya seperti berkabut. Resta pergi ke luar negeri, ikut kedua orang tuanya. Yang sering dipanggil panda imut itu. Iya, Dad. Baru tadi pesawatnya berangkat. Sambung Alex yang sudah duduk di sofa di samping kedua orang tuanya. Sedangkan Al sibuk dengan mainannya di atas karpet. Sayang, teman Leksa itu cuma Resta, pasti dia sangat sedih. Cerita pria. Teman satu-satunya yang pasrah alias mau dibawa kemanapun oleh Leksa pergi, tambah Alex lagi datar. Dedi tahu itulah kenapa Leksa selalu memanggil dengan sebutan panda imut. Selain bentuk tubuhnya yang berisi serta pipi cabinya itu seperti panda, sambung lagi le Alex. Kakak jangan begitu, nanti kalau adikmu mendengar bisa marah loh. Biar saja. Alexo dan Freya saling melirik kemudian tersenyum sebab mereka sudah tahu. Sebenarnya Alex cemburu karena waktu Leksa lebih banyak untuk temannya itu daripada Alex yang notabene kakak yang biasanya mereka selalu lengket kemana-mana.